Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Sehat semuanya kan? Alhamdulillah. Kalian sudah naik ke kelas 8. Kita mulai saja pembelajaran kita di bab ke-1 ini, pelajaran IPS, tentang masalah interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Negara ASEAN nanti yang akan kita pelajari. Kalian nanti baca tentang negara-negara ASEAN. Setelah nanti kalian membaca negara-negara ASEAN, Ibu harapkan kalian mampu untuk menjelaskan letak geografis dan kondisi keruangan negara-negara ASEAN. Apa itu sih sebenarnya ASEAN? ASEAN itu singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. Apa itu? Yaitu organisasi dari beberapa negara di Asia Tenggara yang merupakan perhimpunan bangsa-bangsa di Asia Tenggara yang memiliki anggota 10 negara. Negara mana saja itu yang tergabung dalam anggota ASEAN? Coba kita lihat. Di situ ada negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Letak negara ASEAN. Negara ASEAN ini terletak di kawasan Asia Tenggara. Nanti kita bisa lihat negara ASEAN ini dari letak astronomisnya dan juga letak geografis. Letak astronomis. Apa sih itu sebenarnya letak astronomis? Letak astronomis itu adalah letak suatu negara berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya. Berdasarkan letak astronomis, Asia Tenggara terletak di antara 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Letak geografis. Letak geografis itu adalah suatu letak wilayah berdasarkan kenyataan ketampakan yang ada di permukaan bumi. Secara geografis, wilayah Asia Tenggara ini kita bisa lihat sebelah utara itu ada daratan Tiongkok. Sebelah timurnya ada Samudra Pasifik dan juga Indonesia. Sebelah selatan Indonesia dan juga Samudra Hindia. Sebelah baratnya ada India dan Samudra India. Wilayah ASEAN. Wilayah di kawasan Asia Tenggara ini kita ketahui semua rata-ratanya memiliki perairan laut dengan luas perairan laut yang ada di wilayah ASEAN ini itu sekitar 5.060.100 km persegi. Luas daratannya kita lihat negara Asia Tenggara sekitar 4.817.000 km persegi. Kondisi ASEAN. Kondisi perairan laut di ASEAN ini menyebabkan kawasan Asia Tenggara memiliki hasil laut yang sangat melimpah. Tuh, jadinya negara ASEAN ini kaya dengan hasil lautnya. Akan tetapi ada satu negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki penampakan alam. Negara mana itu yang tidak memiliki lautan?
yaitu negara Laos. Hanya satu negara dari ASEAN yang tidak memiliki perairan laut atau perairan yang ada lautnya, yaitu negara Laos. Iklim. Lokasi negara ASEAN ini berada di antara benua Asia dan juga benua Australia, yang menyebabkan wilayah tersebut memiliki pola arah angin muson timur dan angin musim barat yang berganti-ganti setiap setengah tahun sekali, sehingga menyebabkan musim kemarau dan juga musim penghujan. Iklim tropis. Negara ASEAN beriklim tropis. Jadi nggak ada perbedaan antara musim hujan dan juga musim kemarau. Daerah tropis ini lama siang dan malamnya hampir sama, yaitu 12 jam siang dan 12 jam malam. Contohnya seperti negara Indonesia dan juga negara Malaysia. Ini beriklim tropis. Siang dan malamnya sama. Faktor geologi. Negara Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN. Bila kita lihat dari kondisi tanah dan batuan penyusunnya yang ada di permukaan bumi, ini sebagai faktor yang berkaitan dengan kondisi geologi. Negara ASEAN berada di daerah tumbukan antar lempeng. Pergerakan lempeng yang bertumbukan akan mengakibatkan terjadinya bencana geologis seperti gempa bumi. Tetapi jika faktor geologi ini mempengaruhi pergerakan gelombang laut, akan menimbulkan bencana tsunami. Tuh, negara mana saja yang pernah mengalami tsunami? Kita lihat di sini. Ada negara Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Myanmar. Ini pernah mengalami bencana tsunami yang sangat hebat. Contohnya di negara Indonesia yang terjadi setelah gempa berlangsung. Inilah nanti materi yang akan Ibu jelaskan di bab ke-1. Diharapkan nantinya kalian akan memahami tentang masalah negara-negara yang berada di sekitar negara kita atau negara Asia Tenggara. Ibu tutup materinya kita, tetap semangat dan jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu dalam materi pembelajaran kita selanjutnya. Terima kasih.